Kembali di Newsroom, pemirsa, sidang perdana gugatan ijazah dengan tergugat Joko Widodo digelar di Pengadilan Negeri Solo Kamis siang. Jokowi tidak bisa hadir dalam sidang lantaran menjadi utusan khusus Presiden Prabowo untuk melakukan lawatan ke Vatikan atas meninggalnya Paus Fransiskus. Pengacara asal Solo, Muhammad Taufik sebagai pihak penggugat mendatangi Pengadilan Negeri Solo bersama sejumlah kuasa hukumnya menghadiri sidang perdana dalam perkara ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Taufik tidak berkomentar saat ditanyai sejumlah persiapan sidang oleh awak media. Sidang gugatan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo digelar di ruang Suryadi. Sidang sempat diskorsing selama 20 menit karena kuasa hukum tergugat 3, yakni SMA Negeri 6 Solo, belum didaftarkan. Sementara itu sebagai pihak tergugat 1, Joko Widodo sendiri tidak bisa hadir dan diwakili kuasa hukumnya. Menurut kuasa hukumnya, Jokowi tidak bisa hadir karena menjadi utusan khusus Presiden Prabowo untuk melakukan lawatan ke Vatikan atas meninggalnya Paus Fransiskus. Kuasa hukum Jokowi juga menyebut agenda sidang perdana kali ini adalah mediasi. Dalam mediasi tentu saja saya ingin mengetahui terlebih dahulu resume yang dibuat oleh pihak penggugat seperti apa tuntutannya kepada pihak tergugat. Nah, setelah mengetahui apa yang dibuat oleh penggugat melalui kuasa hukumnya berupa resume, saya baru bisa konsultasi kepada Pak Jokowi apakah perlu dipenuhi atau tidak. Jadi saya tidak bisa untuk memutuskan seketika tanpa terlebih dahulu untuk melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pak Jokowi. Setidaknya ada 4 pihak yang menjadi tergugat dalam kasus ijazah Jokowi ini. Selain Jokowi sebagai tergugat 1, kemudian ada KPU Kota Solo sebagai tergugat 2, SMA Negeri 6 Solo sebagai tergugat 3, dan Universitas Gadjah Mada sebagai tergugat 4. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Putu Gede Haryadi dengan anggota Sutikna dan Wahyuni Prasetyaningsih. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo dilaporkan ke Barreskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian dan penghasutan soal tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Selain Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rismon Sianipar juga ikut dilaporkan. Perhimpunan Advokat Pradi Persatu melaporkan sejumlah pihak ke Barreskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian dan penghasutan soal tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Pelaporan dilakukan pada Kamis sore oleh tim Advocate Public Defender yang dibentuk oleh Pradi Persatu. Adapun 3 orang yang dilaporkan dalam kasus ini, diantaranya mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, Dr. Tifa Ziatiasuma, dan ahli digital forensik Rismon Sianipar. Kita coba melaporkan mengenai dugaan penghinaan, hasutan, dan juga membuat gaduh. Jadi ada beberapa pasal yang kita akan coba nanti tergantung di dalamnya kemukakan, tergantung pada nanti penyidiknya, yang mana yang pasal yang lebih tepat. Tapi kami sebagai warga negara yang baik, kami ingin menyampaikan perasaan kami bahwa kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Kalau kita biarkan terus ini, masyarakat kita akan dirugikan. Akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oleh karena kita membatasi, kita datang pada hari ini untuk melaporkan oknum-oknum tertentu. Pihak pelapor pun mengklaim sudah membawa sejumlah bukti untuk ditunjukkan ke penyelidik. Namun mereka masih enggan mengungkap apa saja bukti yang dibawa. Dua-duanya RS. RS 2, ya, 2 T. Kemudian sama Dokter T. Dokter T. Ya. Ya. 3. Ada 3 orang. 3. Bukti yang dibawa apa, Bang? Barang bukti jangan dulu kita buka ya, nanti merusak pemeriksaan. Ya kan, ini kan harus dikonsulkan dulu. Alat bukti ini apakah memadai atau belum kan nanti biarkan penyidik yang menentukan. Tapi yang jelas inilah dia. Ya, inilah dia. Sebagian ya, ini masih potongan yang kita kumpulkan, yang barangkali nanti kita sajikan dulu ke penyelidik ya. Sebelum masuk penyidikan kan penyelidik dulu. Kita akan konsulkan kepada penyelidik agar penyelidik menentukan sikap terhadap barang bukti yang kami bawa ini. Sebelumnya, Roy Suryo CS menjadi sorotan atas tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo.
Mereka akan dilaporkan atas dasar pasal penghinaan, penghasutan, dan atau membuat kegaduhan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui lebih jauh alasan dilaporkannya ketiga orang tersebut dan tanggapan terlapor hingga mengakibatkan kegaduhan dalam polemik ijazah Joko Widodo, kami sudah terhubung dengan Rismon Sianipar, ahli digital forensik sekaligus sebagai terlapor. Dan kami juga masih berusaha untuk menghubungi Zefrin Boy Kanu, Ketua Umum Peradi Bersatu, yang dalam hal ini bertindak sebagai pelapor. Kami sapa terlebih dahulu Bang Rismon, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, Bang. Bang Rismon, oke. Pertama saya ingin mulai dengan pertanyaan tanggapan Anda ketika dilaporkan sore hari ini seperti apa? Itu sudah bagian dari perjuangan, ya Bang ya. Bagian dari perjuangan dan resiko yang sudah dikalkulasi. Kalau kita mengungkapkan kebenaran ilmiah, pasti banyak pihak-pihak yang tidak terima, ya Bang ya. Jadi itu kita sedang konsultasi ke tim pengacara, ya. Apakah kita nanti akan lapor balik atau tidak itu? Ya, karena bagi kami kebenaran ilmiah itu mendewasakan dan mencerdaskan bangsa justru tanpa narasi-narasi yang dikarang-karang. Dan temuan kami atau kajian ilmiah kami itu bisa diverifikasi oleh ahli lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi laporan tersebut juga harusnya dengan dasar ilmiah, dengan mengutip ahli-ahli mereka. Gitu Bang. Oke, artinya Anda yakin ya bahwa Anda tidak seperti yang dituduhkan, yaitu membuat penghinaan, hasutan, dan juga membuat kegaduhan. Ya, interpretasi orang kan bisa bermacam-macam. Tetapi kedewasaan kita menerima kajian ilmiah itu ya harusnya membawa kita ke peradaban yang lebih baik gitu loh. Jadi temuan atau kajian itu harusnya dilawan atau diverifikasi atau di-counter oleh kajian ilmiah juga gitu. Seperti yang saya temuan saya seperti berikut juga dengan Dr. Roy Suryo, bahwa pada tahun 1985 itu tidak ada teknologi apapun ya, baik word processor maupun hardware ya, software maupun hardware yang bisa memproduksi lembar pengesahan skripsi seperti yang ada pada skripsi Joko Widodo maupun temannya yang bernama Saminuddin Barorito yang yang ditunjukkan pada kami pada pertemuan di UGM pada tanggal 15 April 2025 yang lalu. Dan satu temuan lain ya, bahwa pada skripsi atas nama Saminuddin Barorito yang ditunjukkan kepada kami oleh kedua wakil rektor UGM, itu tulisannya telah dipertahankan di depan penguji tesis dengan hanya satu tanda tangan pembimbing. Itulah yang semakin meyakinkan kami bahwa ini adalah penipuan ini itu sudah sangat terstruktur dan masif. Gitu, Oke, kita juga sudah terhubung dengan Bang Boy. Bang Boy, selamat malam. Bisa dengar suara saya? Ya, bisa. Selamat malam, Bang. Oke. Bang Boy, tadi saya diskusi dengan Bang Rismon. Beliau tetap yakin dengan temuannya tersebut dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tadi Bang Rismon katakan, sebenarnya Anda, Bang Boy, juga yakin dengan tuduhan Anda ke Bareskrim? Ya, sah-sah saja kalau Bang Rismon mengatakan seperti itu. Tapi kan kita juga punya dalil bahwa apa yang dituduhkan itu kan tidak berdasar dalam pengertian. Itu kan secara hukum harus dibuktikan dulu di pengadilan apakah barang ini palsu atau tidak. Jadi tidak bisa semena-mena mengatakan bahwa itu palsu sebelum putusan pengadilan. Nah, itu sebabnya kita melaporkan ketiga oknum ini ya, karena kita melihat bahwa perbuatan mereka itu kan sudah menyatakan permusuhan, kemudian kebencian, kemudian penghinaan kepada masyarakat luas. Padahal apa yang dituduhkan itu kan belum tentu benar seperti yang mereka inginkan. Nah, ini yang kita sayangkan, Bang. Kalau semua orang boleh berbicara, menuduh orang, menyatakan palsu tanpa pembuktian di depan pengadilan, saya kira itu menyesatkan semua. Itu pernyataan yang liar menurut saya, Bang.
Bang Boy, apa bukti awal yang Anda miliki terkait dengan yang tadi Anda sebutkan, penghinaan, hasutan, dan kegaduhan? Ya, kita sama-sama bukti bahwa kita ada masukin sekitar ada 15 sampai 20 bukti video, kemudian dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini, yang tidak bisa dibuktikan secara hukum atau belum bisa dibuktikan secara hukum, tetapi sudah berani menyatakan di depan umum. Itu kan merangsang orang untuk bermusuhan, menimbulkan kebencian, penghinaan, bahkan menghasut orang-orang untuk menyerbu orang kepada rumah orang yang tidak bersalah atau bisa belum dibuktikan secara hukum bahwa dia bersalah. Jadi saya kira ini perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak boleh terjadi di bangsa kita. Oknum-oknum tertentu seperti ini harus ditutup mulutnya sehingga mereka tidak boleh bicara hal-hal yang di luar hukum, dalam pengertian harus dibuktikan secara hukum dulu dong, Bang. Oke, Bang Boy dan Bang Rismon juga bisa saling mendengar ya. Bang Rismon, tanggapan Anda? Ya, seharusnya kan tadi itu ya, bahwa palsu atau tidaknya ijazah maupun skripsi itu harus diuji dulu, gitu loh. Makanya Bareskrim harusnya lebih dahulu memproses laporan dari tim TPUA yang sudah dimasukkan sejak Desember 2024. Baru di situ kita buktikan, ya, kita lakukan peperangan ilmiah, kita uji forensik, kita uji usia kertas, kita uji usia tinta, kita uji teknologi font, dan kita uji administrasi akademik, ya, baru laporan-laporan ini menyusul di proses. Jadi utamakan dulu uji kebenaran material tersebut. Kalau dari perspektif saya sebagai seorang peneliti, ya memang tidak mungkin teknologi font yang sangat cantik yang ada di lembar pengesahan Pak Joko Widodo itu bisa diproduksi tahun 1985. Dan kalau memang tuduhan saya ini tidak berdasar, silahkan cari lembar pengesahan yang seperti itu tahun 1985. Karena apa? Karena teknologi saat itu hanya memungkinkan, ya, font yang sangat kasar, dan Times New Roman itu hanya ada versi digitalnya di versi Windows 3.1 tahun 1992. Dan itu kita lihat, ya, di lembar pengesahan skripsi Joko Widodo itu sudah sangat cantik rata tengah. Itu sudah menggunakan word processor sangat canggih. Lebar antar kata itu sudah sangat bervariasi untuk menyesuaikan rata tengah yang sempurna, begitu loh. Kalau ingin melaporkan, ya tunggu saja nanti. Artinya apa? Laporan dari tim TPUA itu harus diproses dulu, gitu loh. Biar kita uji secara ilmiah. Gitu. Di mana saya menghasut? Ini kan keilmian saya pegang. Ya silahkan bantah dengan ahli dari yang menuntut ini, begitu loh. Ini kan persidangan juga masih berjalan ya, sedang berlangsung di Solo meskipun tadi juga ditunda. Nah, ini kan dua hal yang berbeda. Bang Boy, tanggapan Anda? Iya, saya kira saya sependapat dengan Bang Ridwan bahwa itu semua itu harus diuji. Tapi dalam pengujian ini jangan terburu-buru kita menyatakan bahwa barang itu palsu, kita menghasut masyarakat, menyuruh mereka menyerbu orang yang tidak bersalah dan mengatakan bahwa ini barang palsu. Saya kira itu tindakan yang tidak benar, tidak tepat. Sebagai seorang ilmuwan harusnya bersabar, menantikan, kita sama-sama menantikan proses hukum yang berjalan. Jangan sampai kita cepat buru-buru dan akhirnya memfitnah orang, memfitnah bahwa orang ini menggunakan barang-barang yang palsu atau memalsukan atau ijazah yang palsu dan sebagainya. Saya kira ini tindakan yang tidak benar. Jadi Bang Rismon, saya kira hentikan dulu kegiatan Anda kalau Anda belum bisa buktikan secara hukum. Ini yang kita sayangkan, Bang. Kenapa mesti menghasut orang, kemudian menyatakan hal-hal yang tidak benar, tidak tepat dalam pengertian belum bisa dibuktikan secara hukum. Kenapa ini harus disebarluaskan? Ini perbuatan yang menurut saya perbuatan yang tidak etis sebagai seorang ilmuwan. Seharusnya bisa menjaga diri dong. Buktinya di penetapan keputusan pengadilan bahwa barang itu palsu. Itu kan belum ada kan sampai saat ini. Jadi harus bersabar, Bang Rismon, sabar sampai barang ini dibuktikan secara hukum. Nah, kita sama-sama ikuti, sama-sama kawal barang ini, Bang. Gitu, Bang. Saya kira. Bang Boy, saya ingin tanya dulu, Bang Boy ini koordinasi juga dengan secara paralel dengan tim kuasa hukumnya Pak Jokowi di Solo, atau memang ini adalah inisiatif dari Pradi Bersatu untuk melaporkan ini? Ini inisiatif dari Pradi Bersatu, Bang. Kenapa? Karena kita melihat bahwa
semua perbuatan-perbuatan, aksi-aksi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini sudah di luar koridor hukum. Itu sudah kebablasan, ya. Sehingga kita tidak bisa melihat, tidak bisa berdiam diri untuk melihat kondisi seperti ini. Apalagi kita sebagai penegak hukum, kita harus menegakkan hukum dengan keadilan yang benar. Artinya kita diproses hukum semuanya. Kita harus bersabar sampai proses itu berjalan. Jangan sampai kita seenak-enaknya aja. Emangnya hukum kita sendiri, emangnya kita jadi hakim. Oke. Jadi kita mesti semuanya, Bang. Harus bersabar, jangan terburu-buru dong. Baik. Itu sama dengan memfitnah orang itu namanya. Itu sudah tidak benar tuh, Bang. Baik. Tidak tepat. Bang Rismon, jangan terburu-buru tadi, kata Bang Boy. Tanggapan saya? Ya, karena catatan evolusi teknologi ya, hardware dan software itu ya, itu sangat confirm itu, gitu loh. Kita bukan terburu-buru, memang ada catatan teknologi. Catatan teknologi yang timelinenya tercatat di dunia, di sejarah, didokumentasikan dengan baik. Jadi itu bukan buru-buru. Bisa diperiksa, orang juga semua tahu gitu loh. Bahwa itu Times New Roman. Bahwa Times New Roman itu hanya ada sejak Windows 3.1. Dikembangkan dan license-nya dibeli oleh Windows dan Adobe. Di Windows 3.1 dengan teknologi algoritma kurva Bezier, polinomial 2 dan 3. Di mana terburu-burunya? Itu sudah confirm itu. Gitu loh. Kecuali memang ya UGM bisa melakukan lewat ahlinya memproduksi lembar pengesahan skripsi seperti itu ya dengan teknologi secantik itu, teknologi printing secantik itu dengan tahun 1985. Kalau menggunakan software maupun hardware itu catatan teknologinya jelas. Di mana buru-burunya? Gitu. Oke. Tidak buru-buru karena itu terdokumentasi dengan baik itu catatan teknologi itu. Teknologi berkembang itu terikat waktu dan ruang dan waktu, maksud saya. Oke, begitu Bang. Oke, Bang Boy, saya paham. Ini sebenarnya yang dimaksud Bang Boy adalah ketika sidang di Solo masih berlangsung, belum ada putusan inkrah, artinya belum dapat ditentukan apakah ijazah yang selama ini beredar itu asli atau palsu, begitu kan, Bang Boy? Ya, itu yang itu benar itu. Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh Bang Rismon dan teman-teman itu sudah kebablasan, walaupun dengan alasan ilmiah, dengan alasan teknologi. Kita hormati semua, sama-sama kita ikut teknologi. Tetapi teknologi ini tidak boleh juga melanggar hukum. Kan Anda sudah memfitnah itu. Kan Anda sudah menyatakan bahwa barang ini palsu menurut temuan Anda, menurut ilmuwan yang Anda pelajari. Itu menurut Anda itu barang ini itu harusnya konsumsi Anda sendiri, tidak boleh dikonsumsi secara umum. Karena belum bisa dibuktikan secara hukum bahwa itu bersalah atau itu adalah Bang Boy, barang palsu atau tidak. Tapi kan yang disampaikan Bang Rismon ini adalah analisis, kemudian pendapat ilmiah yang mungkin silakan diuji oleh publik begitu. Apakah ini juga masuk dalam yang Anda anggap sebagai hasutan dan kegaduhan? Oh, jelas itu kan betul, itu temuan ilmiah Anda. Biarlah Anda konsumsi sendirilah sebelum putusan pengadilan yang ada, yang penetapan pengadilan atau putusan pengadilan yang inkrah mengatakan bahwa barang ini palsu. Jadi yang Anda lakukan ini itu sebetulnya seharusnya tidak bisa dipublikasikan. Karena apa? Itu melanggar hukum. Oke. Anda tidak paham hukum dalam hal ini. Artinya Anda menganalisis sesuatu menurut pendapat Anda, menurut teman Anda, lalu Anda menilai, Anda mencap sendiri, memfitnah orang, kemudian Anda mengatakan bahwa ini putusan pengadilan yang Anda jadi hakim sendiri, menyatakan bahwa ini palsu. Itu nggak benar itu. Oke, baik. Itu tidak benar tuh. Baik. Secara ilmuwan tidak boleh begitu. Baik. Bang Rismon, terakhir ketika misalnya Bareskrim ini menindaklanjuti laporannya Bang Boy, Anda siap? Ya, siap, Bang. Siap. Ya, tadi ya catatannya sedikit bahwa kajian ilmiah itu bukan untuk pribadi, ya. Kita untuk mencerdaskan bangsa, gitu. Ya, kajian itu tidak buta, ya, tidak ditujukan pada orang-orang tertentu, gitu. Bukan ditujukan pada Jokowi siapapun, ya. Baik. Yang kita analisa melakukan pemalsuan, Baik. ya. Bukan hanya untuk Jokowi, ini bukan hanya untuk Jokowi. Jadi, Baik. makanya saya Kajian bilang sebelum Bang Boy Kanu menyimpulkan bahwa saya melakukan penghasutan, kenapa Anda tidak meng-hire ahli, ya,
baru menyimpulkan, baru dibandingkan dengan Oke, hasil baik. kajian saya. Begitu Bang Baik. Boy. Ya, Baik. itu nanti kita buktikan di pengadilan. Oke, Bang Rizwan. baik. Ini Baik. Buktikan pengadilan, bukan di sini tepatnya, Oke, Bang. Bapak-bapak, karena waktu kita terbatas, kita tunggu nanti prosesnya akan berjalan seperti apa. Kita kawal terus. Terima kasih banyak Bang Rismon, terima kasih banyak Bang Boy sudah bergabung bersama kami di Newsroom. Selamat malam Bapak-bapak, sehat selalu. Pemirsa, selain sidang perdana terkait gugatan ijazah, sidang perdana gugatan mobil SMK dengan tergugat Presiden ke-7 Joko Widodo juga digelar di Pengadilan Negeri Solo hari ini. Sidang yang sudah berjalan kemudian ditunda selama 2 pekan karena ketidakhadiran salah satu pihak tergugat. Sidang gugatan Wan Prestasi atas mobil nasional SMK digelar di Pengadilan Negeri Surakarta Kamis siang. Sidang yang sudah berjalan kemudian ditunda karena ketidakhadiran salah satu pihak tergugat, yakni Ma'ruf Amin selaku pihak tergugat 2. Nah, karena hari ini pihak tergugat semua itu belum lengkap. Tergugat 2 belum hadir, udah dipanggil salah patut, sehingga sesuai hukum acara harus ditunda untuk memanggil kembali pihak tergugat 2. Sebagai pihak penggugat, Aufa Lukmanarea, warga Ngoresan Cebres, Kecamatan Cebres, Surakarta, Jawa Tengah, menuntut ganti rugi Wan Prestasi sebesar 300 juta rupiah. Selain Joko Widodo dan mantan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, pihak tergugat lainnya adalah pabrik SMK PT Solo Manufaktur Kreasi. Penggugat menyebut tergugat tidak dapat memenuhi janjinya dalam hal memproduksi mobil SMK secara massal sehingga dikategorikan sebagai perbuatan Wan Prestasi. Sementara itu, dalam pernyataan beberapa waktu lalu, Joko Widodo mengaku siap menghadapi gugatan terkait mobil SMK yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Solo. Nanti ditanyakan juga ke pengacara karena kita serahkan semuanya ke pengacara. Artinya ini kan juga kasus lama ya Pak ya? Bukan kasus lama, bukan kasus sebetulnya. Ya tapi tetap harus dilayani. Ini negara hukum. Semuanya sama di mata hukum. Ada gugatan ya dilayani. Tanggapannya Pak, karena ini gugatannya dari warga sendiri Pak? Ya, seluruh warga negara Indonesia. Pak, jadwalnya kan sudah keluar. Kira-kira nanti datang atau diwakilkan Pak? Nanti saya belum konsultasi dengan pengacara. Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo digugat warga Solo terkait produksi mobil SMK yang hingga kini tidak terwujud. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, iNewsroom masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.